Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habismillah. Tawassana bismillah wa bil hadi rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassana bismillah wa bil hadim rasulillah wa kulli mujabi bismillah. Eling-eling sira manungsa, saben wektu padha elenga. Eling-eling no alam dunya, eling ana salat ngajian. Eling-eling timbalane kuwasa gelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sedulur-sedulurku semua yang selalu dirahmati Allah dan selalu dalam lindungannya. Kali ini saya Mbah Erjuni Wayudi atau Mbah RJW, begitu aja ya, biar singkat dan pendek, itu nggak terlalu panjang namanya. Di video ini kali ini saya akan membedah sebuah amalan. Amalan ini amalan ilmu tua, ya, ilmu paling tua di Jawa, yaitu aksara Jawa. Aksara Jawa yang berbunyi Hana Caraka Data Sawala Pada Jayanya Mangga Bathanga. Itu sebuah aksara, tapi itu bukan aksara sembarangan, sedulur. Itu aksara bisa menjadi karomah yang besar, kesaktiannya sangat dahsyat itu kekuatannya itu kalau kita mempergunakan atau mengamalkannya dengan baik dan benar. Nah, kali ini saya akan mencoba memberi amalan itu atau membedah amalan itu. Ya, kalau dibilang orang Jawa itu mujarobat, tapi mujarobat Jawa begitu. Ya, semoga nanti amalan ini akan menjadi bermanfaat serta menjadi ilmu yang sangat berguna bagi saudara-saudaraku yang berminat untuk mendalaminya. Tapi kalau kita mengambil ilmu ini, mempelajarinya dengan full atau 100%, itu ya tantangannya yang berat mungkin bagi untuk orang-orang generasi sekarang ya, itu sangat berat. Ya, mungkin nanti saya akan memberi sedikit amalannya, ya mungkin kalau 50% aja lah. Ya, itu udah mempunyai karomah yang hebat dan kekuatannya sangat dahsyat ya. Tapi kembali lagi atas rahmat dan izinnya Allah kembali begitu. Ilmu ini dulu saya pelajari dari tokoh Jawa. Beliau bernama Bapak Jumadi. Bapak Jumadi itu sebenarnya masih bapak gede saya, kakaknya bapak saya ya. Dia itu dulu guru
saya, guru bela diri, guru mujarabah Jawa. Sekarang beliau ya masih sehat, tapi ya sudah berumur hampir 80 tahun ya. Sudah lama saya nggak berkunjung atau silaturahmi ke rumah beliau. Nanti suatu waktu saya akan mampirlah, saya akan bersilaturahmi ke beliau. Nanti kita akan bertemu dengan beliau, mudah-mudahan dikasih panjang umur gitu ya. Semoga beliau selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mujarabah Jawa ini ya, yang berisikan dan bertuliskan dengan aksara Jawa. Nah, tetapi sedulur, ilmu ini jangan dibuat untuk sembarangan ya. Dimanfaatkan dengan baik, ditempatkan posisi yang sangat terdesak, jangan buat sembarangan gitu. Dengan ilmu mujarabah Jawa ini, seumpama saudaraku memasuki tempat yang katanya orang itu keramat, angker gitu kan, banyak jin-jin sakti, jin hebat gitu kan. Insya Allah dengan izin Allah, kalau saudara mengamalkan ini, insya Allah dengan kekuatan ini, jin-jin itu akan kabur dengan sendirinya kan. Dengan jarak 50 meter ya, itu sudah membaca, mengamalkan ini ya, itu sudah merasa panas dianya, itu dia akan kalang kabur gitu ya. Nah, amalan ini dibaca dengan 7 kali, sekali tarik napas gitu ya. Ya, ini coba saya bacakan amalannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini mulai kita tarik satu napas gitu kan, dengan bacaannya ngoto bogomo nyaya jatopo lawa sadata karacanaha. Nah, intinya itu asarahana cara kadata sawala padha jaya maga batonga kita balik ya gitu kan. Kalau di ajaran Islam itu kulhu sungsang ya, kulhu sungsang yang sebenarnya itu dari Jawa itu ya ini hono cara kadata sawala padha jayanya maga batonga dibaca dari belakang. Nah, syukur-syukur kalau saudara mau mendalaminya, mau tirakat itu puasa 7 hari. 7 hari itu mutih ya sedulur ya. Nanti itu diambil dari hari lahir kita. Hari kita apa misalnya itu Senin Pahing ya, kita mulai dari Senin Pahing itu ketemu Senin Pahing lagi, itu kita tutup gitu sedulur. Insya Allah kalau kita niatnya baik, amalan yang kita benar, insya Allah itu akan menyatu ya. Tapi saya sarankan jangan mengambil 100%, karena itu terlalu berat caranya gitu kan. Mungkin saudara-saudara sedulur semua yang untuk tahun ini mungkin itu terlalu berat, belum mampu gitu. Coba diamalkan gitu kan. Terus contoh lagi, misalnya ada orang kesurupan gitu kan, ada orang kesurupan jin sakti mandra bunda gitu kan ya, coba amalkan itu. Kalau kuat nggak dia itu kan, kalau memang dia itu 100% nggak kuat tuh, bisa dicoba itu kan. Nah, karena saya alhamdulillah selama ini sering mempraktekannya untuk bisa mengendalikan orang-orang yang kena surupan itu, malah dia lebih pintar dari saya ya. Oke, saya akhirnya terjepit, saya bacakan itu mujarabah Jawa, kena nggak kena, dia tetap kebakar itu kan, hangus itu. Akhirnya dia minta ampun, nah akhirnya dia mundur dengan sendirinya itu kan. Akhirnya alhamdulillah sekarang dia jadi santri saya, kalau dari santri gaib begitu sedulur gitu ya. Semoga bermanfaat lah. Nah, itu nanti saya juga akan menguak Hana Caraka kan gitu. Hana Caraka data sawala padha jaya maga bathanga. Apakah itu Hana Caraka? Apakah itu
Datasawala, apakah itu Pada Jayanya, apakah itu Maga Bathanga. Nah, saya akan juga menguaknya biar yang dari orang Jawa yang belum mengetahuinya biar bisa tahu juga ya. Saya akan berbagi pengalaman lah kan gitu kan. Yang setahu saya, walaupun itu kadang nggak komplit gitu ya, tapi ya setahu saya ya, karena saya Islam dengan kejawen saya kombinasikan gitu kan, ke atas nama dan izinnya Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah saya dapat menjalankan dengan baik gitu kan. Menjalankannya dengan baik, ya semoga Allah memberi ridho apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat di alam dunia ini gitu kan. Tapi satu dari guru saya, ya, guru marifat saya itu selalu berpesan, utamakanlah akhlak, kan, benahi dulu akhlakmu kan, gitu kan. Itu selalu saya pakai sampai sekarang sedulur kan. Saya menimba ilmu itu bukan satu lokasi. Saya menimba ilmu itu ada beberapa tokoh-tokoh yang saya mintai ilmunya, saya timba ilmunya ya. Saya saring, saya pelajari gitu kan. Kalau memang itu baik ya saya pakai, terus saya bawa. Kalau kurang baik, gak cocok dengan hati saya, ya saya penggal, saya itu kan saya simpan saja gitu kan. Dikarenakan para guru-guru itu mungkin mempunyai perbedaan dalam cara mengajarkannya, tergantung kita untuk meresapi atau menangkapnya gitu. Kembali lagi ke aksara Hana Caraka Datasawala Pada Jayanya Maga Bathanga. Konon ceritanya itu ada dua orang utusan ya, ada orang utusan yang ketemu ini kan. Ya beliau itu semuanya sakti mandraguna kan gitu, bertaruh tiada habisnya berhari-hari gitu kan, sampai mengeluarkan kedikdayaan dan kesaktiannya masing-masing gitu kan. Dan akhirnya mereka berdua itu akhirnya meninggal bareng gitu kan, karena sama imbangnya, sama saktinya, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, akhirnya ya tumbang semua, akhirnya meninggal semua. Itu konon ceritanya dulu kan gitu kan. Tapi filosofinya aksara Jawa yang paling penting itu di aksara Hana Caraka Datasawala kan gitu. Kalau untuk kita mempelajari ilmu kejawen ini, itu terlalu sangat dalam banget ya sedulur ya. Kita harus belajar dengan detail, kita harus belajar dengan benar, jangan sampai nanti salah sedikit kita akan tersesat gitu kan, akan salah arah gitu kan. Dikarenakan ilmu Jawa ini banyak kesenian ya kan, banyak seninya gitu kan, hanya versinya juga kan gitu kan, seperti Islam gitu. Islam kan banyak versinya juga, sama aja dengan Jawa gitu kan. Kalau kita salah arah ya kita akhirnya ya itu menjadi tersesat ya. Intinya kita bisa mau dikendalikan sama setan-setan, jin-jin, kober gitu kan, kita untuk nyantet orang atau mengguna-guna orang. Nah itu kan, itu termasuk jalan yang salah kan gitu kan. Kita harus mengambilnya itu, ilmu ini harus dengan benar biar enggak tersesat seperti beliau-beliau ya. Mudah-mudahan beliau yang salah jalan, salah arah, mudah-mudahan segera mendapat hikmah ya, kembali ke jalan yang benar, memanfaatkan ilmu mereka dengan benar untuk tolong menolong. Nah itu bisa dulu ya. Hana Caraka Pada Jayanya itu bagi saya kekuatannya sangat dahsyat gitu kan. Kalau Allah sudah mengizinkan atau sudah mengendaki ya kan,
udah kita itu sangat dahsyat ya. Itu untuk pengasihan, untuk kewibawaan, untuk kekuatan, itu alhamdulillah itu bisa itu sedulur. Tergantung niat sedulur semua bagaimana untuk mengamalkannya kan gitu kan. Sebenarnya semua ilmu itu baik ya kan, tergantung makomnya kita. Jadi manusia itu mempunyai makom sendiri-sendiri dan kapasitas makomnya berbeda-berbeda. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang bukan untuk pas makomnya, nah gitu. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan ya akhirnya kita jadi gila kan gitu kan, intinya nggak kuat gitu kan. Banyak yang itu gila gara-gara mempelajari ilmu yang bukan pas atau bukan makomnya, dipaksakan untuk belajar, terus belajar tanpa guru ya gitu kan, jadi nggak ada yang membimbing gitu kan. Kalau kita belajar ilmu dengan seseorang itu, kalau ada apa-apa ya kita bisa ada yang menetralisir atau menghentikannya begitu saja. Jadi kita harus mempunyai seorang guru agar ilmu kita itu benar dan pas sedulur. Biar itu ilmu itu kan lebih cepat merasuk atau cepat bersatu dengan diri kita ya kan? Nah, intinya seorang guru itu memang sangat penting dalam perannya gitu. Sangat pas dengan kebutuhan makom kita. Jadi sang guru itu lebih tahu ilmu macam apa, ilmu setingkat apa yang harus diturunkan atau diajarkan untuk murid-muridnya dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Nah, ini kembali lagi kita Hana Caraka Data Sawala Pada Jayanya Maga Bratama, ini kan. Dan saya akan membedahnya sedikit, bukan ini tidak panjang ya. Kalau kita baca semua saya bedah itu panjang sekali, semalaman pun nggak bakal selesai kan gitu kan. Ini hanya sekedar rangkuman yang bisa untuk kita artikan sendiri, kita persepsikan sendiri apa istilahnya untuk dalam kehidupan. Karena dengan filosofi ini itu sangat penting untuk bisa menguasai ilmu mujarabah Jawa, karena itu lelaku yang sangat penting. Sebelum untuk itu kita berpuasa, kita harus bisa menjalankan ini dulu semua gitu kan, selama riyadu gitu kan, riyadu 41 hari itu akan jadi sempurna gitu kan. Ya kalau untuk meraih 100% memang ini harus kita lakukan dengan sempurna ya kan. Ya kalau sedulur ingin melakukan 50%-nya, yang untuk ini itu kita lakukan sedikit untuk perubahan dalam kehidupan. Lakukanlah, manjingkanlah atau paskanlah dengan makom sedulur semua. Dari Hana Caraka, itu dari kata ho adalah hawa atau hawa. Hawa atau hawa itu adalah suasana atau keadaan. Terus dari no, itu adalah artinya nafsu. Nafsu itu adalah telanjang, itu adalah perbuatan. Kita harus bisa menghentikan atau memberantas perbuatan-perbuatan angkara murka ya kan. Nafsu kita harus bisa mengendalikan, kita harus bisa menempatkan nafsu itu dengan baik kan. Dan kita perlu telanjang untuk bisa mencari sesuatu yang
baik gitu kan. Istilahnya itu bukan telanjang badan, kita nggak pakai baju begitu, enggak kan gitu kan. Maksudnya kita telanjang itu kita polos gitu kan, pikiran kita tuh harus los, pikiran kita harus selalu los dan selalu pasrah gitu kan. Yang coro atau cipta, cipta itu adalah kita harus bisa membuat sesuatu yang lebih baik ya, kita harus bisa memberikan sesuatu yang lebih dari biasanya, kita harus bisa membuat seseorang itu merasa berguna dalam hidupnya. Terus itu adalah karya itu adalah hasil cipta kita dan membuahkan hasil gitu kan. Jadi kita harus berhasil di dalam mengatasi semua hidup ini dengan menanggulangi hawa, nafsu, dan cipta, akhirnya terjadilah karya atau hasil. Kita harus berhasil di dalam mengolah hati kita, mengolah rasa kita, dan semuanya yang bisa berguna untuk sesama orang lain gitu sedulur. Dan lagi doto sowolo gitu kan. Do adalah artinya dodo. Nah, to artinya tutur, ya kan? Sowo artinya saka, dan lo artinya laku. Nah, laku ning atau istilahnya itu perjalanan, gitu kan? Dada gitu harus kita istilahnya kita menjadi orang terdepan, ya kan? Orang bisa menjadi tuntunan orang-orang yang belum tahu, ya kan? Kita harus bisa mengajaknya dengan hal-hal yang baik. Itulah dada. Tutur itu adalah omongan kita atau lisan kita harus selalu jaga gitu kan. Jangan sampai omongan kita itu membuat seseorang itu menjadi benci sama kita dan menjadi buah simalakama buat kita. Kita harus menjaga tutur kita ya sedulur ya. Jangan sembarangan omong apa itu, jangan. Kita harus bisa benar-benar berpikir dalam setiap mengeluarkan perkataan. Saka adalah tiang. Tiang itu adalah kekuatan atau pegangan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di dunia gitu kan. Itulah tiang, kita harus selalu berbuat baik dan beramal dan selalu tolong menolong untuk bisa menguatkan tiang kita gitu kan. Intinya tiang itu kita harus selalu beribadah, karena ibadah sholat sembahyang itu adalah tiang agama gitu kan, tiang agamanya masing-masing. Kalau untuk orang Islam ya itu sholat, terus apa-apa itu semuanya kan untuk tiang agama. Itu kan tidak jauh beda dengan orang Jawa pun sama, nggak beda ya, cuma beda dalam melakukannya saja, tapi intinya artinya sebenarnya itu sama gitu kan. Kalau seperti saya Islamnya kejawen ya masih saya lakukan dengan cara-cara Islam, tapi dalam saya menyebarkan amalannya itu dengan kejawen kan. Terus lakuning itu adalah perbuatan atau tingkah laku kita dalam kehidupan. Kita harus bisa menjaga setiap langkah-langkah kita, jangan sampai membuat orang itu terjungkal atau termusuhi oleh kita. Kita harus ciptakan kedamaian di dalam hidup di dunia ini sesama manusia sedulur. Terus podo joyonya itu artinya kekuatan yang sama, jadi sama-sama punya kekuatan gitu kan. Kalau kita ketemu seseorang, kita tuh harus merendahkan gitu kan, karena di atas langit masih ada langit gitu. Jangan kita menimbulkan atau menunjukkan kekuatan kita kan, itu kan tidak usah kan, gitu kan. Karena belum tentu orang yang di depan kita itu lemah ya. Karena semua manusia itu dibekali dengan kekuatan yang sama kan, gitu kan.
Terus moga botongo itu kalau mo itu sukma ya, kalau go itu raga, kalau boto itu batang atau mayat, kalau ngo itu lungo atau pergi kan gitu kan. Sukma ya itu kan. Sukma kita harus bisa merawatnya kan gitu, harus kita bisa membawa sukma itu ke dalam kebaikan, karena sukma itulah yang bisa membuat kita ada di dalam dunia ini sedulur kan. Terus raga kita pun harus kita rawat gitu kan. Maka rawat itu jangan sampai raga yang diberikan sama Allah, yang telah disempurnakan sama Allah itu kita jadikan tidak kepuasan dalam kita merawat raga kita, karena merawat raga itu banyak halnya kan gitu kan. Kita kasih pakaian bagus, rapi, sopan, dan menutup aurat, itulah cara merawat raga. Terus batang atau mayat, nah itulah ya kan. Jadi kalau sudah saatnya atau waktu takdir, ini takdir, kalau sudah takdir Allah datang, sukma sama raga itu sudah terpisah, kita mau jadi apa, kita jadi batang gitu kan. Nah, karena kita dalam kehidupan di dunia itu hanyalah kita satu.